Haleluya, haleluya. Selamat sore semuanya Bapak Ibu yang dirahmati. Puji nama Tuhan. Pada sore hari ini kita patut berbahagia karena Tuhan telah mengaruniakan kesehatan bagi kita sekalian. Dan Tuhan memberkati segala kebutuhan yang kita butuhkan hari ini. Tentunya hari ini kita akan memberikan kepujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Karena Yesus telah memberikan kemenangan bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan, kita bersama akan naikkan pujian. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kita ulang sekali lagi, kita di depan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Katakan Yesus memegang. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
kemenangan. Bersama kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Di saat yang lemah, di saat kami tidak berdaya Tuhan, Tuhan masih sanggup mengulurkan tangan kanan-Mu untuk memberikan pertolongan kepada kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami, dan Tuhan tidak akan, oh haleluya, menelantarkan kehidupan kami. Tetapi Tuhan akan tetap menolong kehidupan kami di saat kami bimbang, di saat kami kesesakan. Tuhan yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami memulai ibadah untuk pendalaman Alkitab ini Tuhan, kiranya Tuhan tetap memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami sekalian tetap berpegang akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu yang memberikan kekuatan, firman-Mu yang meneguhkan kehidupan kami, agar tetap ada di dalam iman percaya bersama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada sore hari ini sebelum kami menaikkan puji-pujian di hadapan-Mu Tuhan, apabila masih ada kuasa roh jahat, roh setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah pada sore hari ini, kami bersatu hati, kami panggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa yang bukan daripada-Mu kami usirkan, karena darah Kristus memberikan kemenangan kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah pada sore hari ini hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, mempelai Tuhan, pria surga yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pada sore hari ini kita patut berbahagia, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan ini. Oleh karena itu kita akan naikkan pujian, saat ini ku datang lagi. Saat ini ku datang lagi, padamu Tuhan junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, bersama-Mu Tuhan ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Katakan haleluya, haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, sorak hosana. Haleluya, haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah nama-Mu. Saat ini ku datang lagi, saat ini ku datang lagi, padamu Tuhan junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu, ku puji nama-Mu Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, bersama-Mu Tuhan ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, tuntun
tuntunlah jalanku, tuntunlah jalanku, Tuhan kaulah segalanya, kaulah segalanya. Haleluya, haleluya, sorak hosana, haleluya, glory bagimu, haleluya, sorak hosana, terpujilah namamu. Katakan haleluya, haleluya, sorak hosana, haleluya, glory bagimu, haleluya, sorak hosana, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Sekali tiga katakan terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya orang-orang yang diberkati Tuhan dan milik kepunyaan Tuhan tentunya tetap bisa mengatakan haleluya, sorak hosana, karena Tuhan yang memberikan kemenangan dan Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kita. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita datang ke hadirat Tuhan, kita akan menyebut Aba ya Bapa. Kita naikkan pujian ini dengan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Aba, 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 Kau segalanya bagiku. Naikkan syukur padamu dengan segenap diriku. Aba, Aba, ku mengasihimu. Kita ulang sekali lagi, Aba Bapa. Haleluya. Aba, 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 Kau segalanya bagiku.
sekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau nyatakan yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami, yang menjadi kerinduan kami pada saat ini Tuhan. Kami rindu untuk menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang berkenan kepadamu Tuhan. Oh terima kasih yang dipakai Tuhan dalam gerakan hujan akhir sampai kesempurnaan Tuhan. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua. Nyatakan kekurangan-kekurangan kelemahan kami Tuhan. Sucikan, ubahkan hidup kami oleh kuasa firman-Mu. Tolonglah kami menghadapi apapun juga tantangan, rintangan, masalah-masalah semuanya. Dan juga sembuhkanlah kami menghadapi penyakit-penyakit semuanya sampai kami sempurna seperti Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, oh Tuhan, di sidang jemaat Mojokerto dan sekitarnya dengan urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Oh Engkau menjamah kami, mujizat pasti terjadi, pembaruan hidup, pertolongan ajaib, kesembuhan ajaib, sampai kami sempurna seperti Tuhan. Terima kasih, kami tidak ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu, hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan segenap hidup kami, setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memiliki kami, Engkau yang bertanggung jawab atas hidup kami. Engkau melakukan semuanya sampai kesempurnaan. Tuhan tidak pernah menipu kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mohon kemurahan-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kitab Wahyu pasal yang ke-16, Wahyu 16 ayat 12 sampai ayat yang ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Ya, ini adalah ayat 12 ini saudaraku, pencurahan bokor atau cawan yang ke-6 ya atas sungai Efrat. Ya, pencurahan bokor ya ayat 12 sampai 16. 12 dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang di sebelah timur. Ini jadi pencurahan cawan yang ke-6 atas sungai Efrat sehingga kering airnya dan dipakai menjadi jalan bagi raja-raja untuk mengadakan peperangan Harmagedon. Peperangan Harmagedon di ayat yang ke-16 itu ya, Harmagedon. Perang yang terbesar dan terakhir di dunia ini. Perang yang terbesar dan terakhir di dunia. Perang Harmagedon. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan menolong kita semuanya. Di ayat yang ke-13, dan aku melihat dari mulut naga, dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib, dan mereka pergi
mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu pada hari Allah yang Maha Kuasa. Nah ini, saudara, jadi terjadi peperangan terbesar dan terakhir, perang Harmagedon, karena dipicu oleh tiga roh najis menyerupai kata yang keluar dari mulut setan Tritunggal. Jadi sekali lagi terjadi peperangan yang besar dan terbesar dan terakhir di dunia, yaitu perang Harmagedon yang dipicu oleh tiga roh najis menyerupai kata yang keluar dari mulut setan Tritunggal, yaitu A, mulut naga. A, mulut naga itu mengeluarkan roh dusta dan roh kebencian, pembunuhan. Itu di dalam Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Saudara, kita akan membaca, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah ini, saudara, jadi yang keluar dari mulut naga yaitu roh dusta dan kebencian. Nah itu roh dusta dan kebencian. Nah ini akan keluar dari mulut naga. Ya, dulu Hawa ini menyesatkan, ya, roh dusta dan kebencian. Dulu Hawa di Taman Eden dia juga digoda oleh ular itu. Ya, sekarang menjadi naga. Nah, ini masa pertunangan kita dengan Tuhan sudah masa terakhir, akhir zaman, masa pertunangan banyak yang digoda oleh naga. Ya, mari 2 Korintus 11 ayat 2 sampai 3. 2 Korintus 11 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu. Ini masa pertunangan, mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikan. Nah ini, pada akhir zaman, masa pertunangan, maka gereja Tuhan, saudara, akan disesatkan pikirannya, saudara, disesatkan pikirannya dari kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Ya, dari kesetiaan yang sejati oleh ular tua, oleh naga, ular tua itu, saudara, seperti yang terjadi di Taman Eden, seperti yang terjadi di Taman Eden, saudara. Hawa disesatkan pikirannya oleh ular itu, ya, oleh ular. Nah, Tuhan tolong kita semuanya, hati-hati roh dusta ini, saudara, mengakibatkan roh kebencian juga. Ini pikiran kita sering disesatkan dari kesetiaan yang sejati kepada Kristus, dari kesetiaan kepada firman pengajaran yang benar itu, ya, dari kesetiaan yang sejati kepada Kristus oleh ular tua sama dengan kesetiaan kepada firman pengajaran yang benar. Nah, seperti Hawa di Taman Eden pikirannya disesatkan oleh ular itu, ya, sama persis kesetiaan kepada pengajaran yang benar. Nah, ini bahaya. Kalau sudah tidak setia pada pengajaran benar, nanti menimbulkan kebencian-kebencian. Nah, ini roh dusta itu masuk kepada nabi-nabi dalam 1 Raja-Raja 22. 1 Raja-Raja pasal 22, 1 Raja-Raja pasal 22 ayat yang ke-17 sampai 23. Ini roh dusta. Masuk kepada nabi-nabi, sehingga mengajarkan ajaran-ajaran lain itu, ya. Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan, baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat.
Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan padamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Hanya malapetaka, ya. Itu kata Mika. Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas takhtanya, dan segenap tentara surga berdiri dekatnya, di sebelah kanannya, sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapa yang akan membujuk Ahab raja untuk maju berperang supaya dia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain begitu. Kemudian tampillah suatu roh yang berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepada, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah, perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpahkan malapetaka kepadamu. Nah ini, jadi roh dusta masuk kepada nabi-nabi, sehingga ajarannya menyebabkan kebencian. Nah, hati-hati kalau kita benci pada orang lain, nah hati-hati ini. Ada dusta itu di dalam nabi-nabi, ada ajaran palsu itu saja yang menyebabkan kebencian, peperangan dan malapetaka. Nah, ini nomor satu dari mulut naga, roh dusta dan kebencian. Kalau ada dusta masuk di nabi-nabi, ajaran-ajarannya tidak benar, menimbulkan kebencian, peperangan. Nah itu saja sampai malapetaka. Nah, Tuhan tolong kita. Ini dari mulut naga. B, Wahyu 13 ayat 5 sampai 7. Wahyu 13 ayat 5 sampai 7. Mulut binatang antikris. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya, 3,5 tahun, antikris. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua orang yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, umat dan bahasa dan bangsa. Jadi dari mulut antikris keluar gosip, fitnah, hujat, menghujat Allah, ya, menghujat namanya, menghujat kemah kediamannya. Nah, itu menghujat Allah, menghujat namanya, menghujat kemah kediaman, tabernakel, menghujat pengajaran tabernakel, firman pengajaran yang benar, saudara. Juga menghujat semua orang kudus. Semua orang benar, orang kudus malah dihujat. Yang tidak benar didukung, yang berdosa didukung, yang benar, yang kudus dihujat. Sehingga dihujat semua orang kudus, sehingga terjadi peperangan juga nanti. Terjadi peperangan juga. Ini pemicu peperangan. Roh dusta juga memicu peperangan, kebencian. Juga antikris, gosip, fitnah, menghujat. Itu juga menimbulkan peperangan. Dan C, Wahyu 13 11 sampai 15. Wahyu 13 11 sampai 15. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, nabi palsu, bertanduk dua sama seperti anak domba. Ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda yang dahsyat, bahkan dia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda dan yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ini mulut nabi palsu keluar ajaran-ajaran palsu dengan yang tidak sesuai dengan Alkitab itu. Ajaran palsu itu tidak sesuai dengan Alkitab. Alkitab bilang A, dia bilang B, bertolak belakang seringkali itu, ya.
Jadi dari mulut nabi palsu keluar ajaran palsu yang tidak sesuai Alkitab, yang ditandai dengan mujizat palsu. Mujizat palsu yaitu mujizat jasmani. Hanya mujizat jasmani tanpa penyucian dan keubahan hidup, tanpa mujizat rohani. Hanya ditandai dengan mujizat jasmani, sakit sembuh, miskin kaya, tetapi tidak disertai penyucian dan keubahan hidup. Mujizat rohani tidak terjadi. Mestinya mujizat rohani dulu baru mujizat jasmani. Yang benar itu Alkitab. Tapi kalau ajaran nabi palsu itu ditandai mujizat jasmani saja, tidak ada mujizat rohani, tidak ada penyucian, tidak ada keubahan hidup, tidak ada. Nah, ini semoga kita bisa mengerti, ya. Jadi ini mulut setan Tritunggal mengeluarkan roh dusta, kebencian, naga, antikris, roh hujat, ya, fitnah, gosip, kemudian nabi palsu, ajaran palsu dengan tanda palsu, tak mujizat palsu, mujizat jasmani saja tanpa mujizat rohani. Nah, A sampai C ini ya. Jadi dari mulut naga, ya, roh dusta, roh kebencian, kemudian hujat, fitnah, kemudian ajaran palsu membuat gereja Tuhan tidak taat. Sama dengan Hawa. Dulu ular menggoda Hawa tidak taat. Nah, sekarang juga A sampai C tadi, A sampai C, ya, dari mulut naga, roh dusta, kebencian, kemudian antikris, gosip, fitnah, hujat, nabi palsu, ajaran palsu membuat gereja Tuhan tidak taat kepada Tuhan dan telanjang. Tidak taat kepada Tuhan dan telanjang seperti Adam dan Hawa di Taman Eden, ya. Di Taman Eden. Sehingga Adam dan Hawa diusir ke dunia, di dunia terkutuk, ya, diusir ke dunia dan hidup dalam kutukan dosa. Kalau gereja Tuhan tidak taat dan telanjang, jika gereja Tuhan tidak taat, jika gereja Tuhan di dunia ditambah, jika gereja Tuhan di dunia tidak taat dan telanjang, maka akan diusir dari dunia ke neraka, akan diusir dari dunia ke neraka binasa selamanya. Nah, ini pengaruh setan Tritunggal, tiga yang mengeluarkan tiga roh najis menyerupai kata. Itu dari mulut mereka. Ini membuat gereja Tuhan di dunia tidak taat, telanjang, dan diusir ke neraka binasa selamanya. Tetapi Tuhan tidak rela. Tetapi Tuhan tidak rela kalau manusia yang sudah ditebusnya, ditebus dengan darahnya, hanya menjadi sasaran setan Tritunggal. Manusia di dunia ini hanya menjadi sasaran setan Tritunggal dan binasa selamanya. Jalan keluarnya Filipi 2 ayat 8 sampai 10. Filipi 2 ayat 8 sampai 10. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat Yesus. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut, kalah segala yang di langit, setan yang ada di atas bumi, nabi palsu yang ada di bawah bumi, di laut, antikris, kalah semua. Ini jalan keluarnya. Yesus harus rela ditelanjangi sampai mati, ditelanjangi dan taat sampai mati di kayu salib. Yesus rela ditelanjangi dan taat sampai mati di kayu salib untuk mendapatkan nama Yesus yang berkuasa, sehingga bisa mengalahkan setan Tritunggal. Sehingga pertama bisa mengalahkan setan Tritunggal. Nah, itu kuasa nama Yesus, bisa mengalahkan setan. Kedua, bisa Yesus ditelanjangi, bisa memberikan pakaiannya kepada gereja Tuhan supaya tidak telanjang lagi. Nah, ini ya, jadi Yesus solusinya, jalan keluarnya. Yesus harus rela telanjang dan taat sampai mati di kayu salib untuk mendapatkan kuasa nama Yesus. Nah, sehingga mengalahkan setan Tritunggal. Nah, ini sama dengan manusia bisa taat. Kalau setan dikalahkan, sehingga manusia bisa taat. Kemudian bisa memberikan pakaiannya
kepada gereja Tuhan sehingga tidak telanjang. Tidak telanjang. Nah, Tuhan tolong ya. Yohanes 19 ayat 23 24. Ini pakaian Yesus yang diberikan. Yohanes 19 23 24. Sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi berapa potong jubahnya, tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Puji Tuhan. Jadi di atas kayu salib, Yesus memberikan pakaian kepada gereja Tuhan yang ditebusnya, umat Tuhan yang ditebusnya, yaitu pertama, pakaian yang dibagi menjadi 4 bagian. Itu namanya pakaian kebenaran atau keselamatan. Pakaian yang dibagi menjadi 4 bagian. Pakaian yang dibagi menjadi 4 bagian, itu pakaian kebenaran, keselamatan. Kedua, jubah yang diundi, yang diundi hanya 1 tenunan saja. Jubah yang diundi hanya 1 tenunan. Ini pakaian kesucian, pakaian pelayanan. Pakaian kesucian, pakaian pelayanan. Kemudian ketiga, pakaian kemuliaan. Ya, pakaian kemuliaan. Ya, pakaian kemuliaan. Nah, itu pakaian kemuliaan sama dengan untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Nah, inilah di atas kayu salib Yesus memberikan 3 macam pakaian. Pakaian kebenaran, keselamatan dibagi 4. Pakaian yang diundi, jubah yang diundi itu pakaian kesucian, jubah pelayanan, dan pakaian kemuliaan untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Ini diberikan kepada kita semua, gereja Tuhan yang sudah ditebus. Tugas kita menjaga. Wahyu 16 ayat 15. Sudah dikasih pakaian, jaga. Lihatlah, aku datang sebagai pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang. Jaga supaya jangan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Nah, itu. Jadi tugas gereja Tuhan harus selalu menjaga pakaian. Harus selalu menjaga pakaian sehingga tidak telanjang. Sama dengan tidak dipermalukan. Tidak telanjang. Sehingga tidak telanjang. Sehingga tidak telanjang sama dengan tidak dipermalukan, tetapi dipermuliakan ya, bersama Yesus di awan permai sampai selama-lamanya. Nah, itu jaga pakaian. Tugasnya gereja Tuhan, kita semua hamba Tuhan hanya menjaga pakaian, selalu menjaga pakaian supaya jangan telanjang, sama dengan tidak dipermalukan, tidak kelihatan kemaluannya, itu tidak dipermalukan, tetapi dipermuliakan bersama Yesus mulai di awan permai sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Ya. Nah, ini apa yang harus dijaga, diperhatikan oleh seorang hamba Tuhan. Apa yang harus dijaga, diperhatikan oleh hamba Tuhan. Nomor 1, pakaian jasmani. Ini soal pakaian ya, kita menjaga pakaian. Ini seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus menjaga pakaiannya, yaitu 1, pakaian roh jasmani. Pakaian jasmani itu sesuai fungsi. Ya, pakaian jasmani harus sesuai fungsi, yaitu menutupi ketelanjangan, sesuai fungsi. Berpakaian itu untuk menutupi ketelanjangan, bukan untuk membuka-buka ketelanjangan, bukan. Sesuai dengan fungsi, yaitu menutupi ketelanjangan daging. Jangan dicabik-cabik pakaian, jangan untuk membuka daging, jangan menutupi ketelanjangan daging. Itu ya. Kedua, pantas. Kalau mau ibadah ya pakaian untuk beribadah, pantas. Kalau mau olahraga, pakaian untuk olahraga. Nah, itu jangan pakaian olahraga dipakai di
ibadah. Wah, ya enggak pantas. Ya pantas bersih, pantas sopan dan bersih. Jangan bau juga. Kalau enggak bersih bau, wah mengganggu orang lain. Ya itu aja. Saudara, pakaian jasmani. Kedua, pakaian rohani. Jadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gereja Tuhan harus menjaga pakaiannya sebagai berikut, atau yaitu: satu, pakaian jasmani; dua, pakaian rohani. Pakaian rohani adalah A, Yohanes 19:23 tadi, pakaian keselamatan. Nah ini pakaian yang dibagi 4 bagian, pakaian kebenaran atau keselamatan yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang dibagi menjadi 4 bagian. Nah, dibagi menjadi 4 bagian artinya 4 penjuru bumi. Semua bangsa di 4 penjuru bumi mendapat kesempatan. Semua bangsa yang berdosa di 4 penjuru bumi seluruh dunia mendapat kesempatan yang sama untuk dibenarkan dan diselamatkan. Untuk dibenarkan dan diselamatkan. Nah ini, jadi kalau sampai ada orang tidak selamat, binasa, salahnya sendiri. Pakaian Yesus sudah dibagi 4 bagian, 4 penjuru bumi rata semuanya. Saudara, 4 penjuru bumi. Syaratnya, syarat menerima pakaian keselamatan, pakaian kebenaran atau keselamatan. Syarat, saudara, 1 Petrus 2 ayat 1. Syarat pertama, 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan. 1, segala tipu muslihat. 2, segala kemunafikan. 3, kedengkian, fitnah. 5, nah buanglah. Saudara, jadi ini yang pertama, kita harus membuang 5 dosa utama. Dosa kejahatan, yaitu akar kejahatan, cinta akan uang. Dosa kejahatan atau akar kejahatan, cinta akan uang. Nah, hati-hati, kikir, tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama butuh, serakah, mencuri milik Tuhan. Nah, perpuluhan, persembahan khusus, mencuri milik sesama, korupsi, nah itu termasuk. Itu harus dibuang, akar segala kejahatan. Dosa kejahatan atau akar segala kejahatan, cinta akan uang, sehingga tidak bisa mencintai Tuhan, tidak bisa mengasihi Tuhan, kikir dan serakah. Kemudian kedengkian. Nah, ini akar, ya tadi akar kejahatan, akar. Kemudian kedengkian, kemunafikan, pura-pura, tipu muslihat, termasuk dusta. Itu tunas dosa. Tadi akar dosa itu kejahatan. Akar segala kejahatan, akar dosa, akar segala kejahatan, cinta uang. Kemudian bertunas, kedengkian, benci tanpa alasan, kemunafikan, pura-pura, dan tipu muslihat. Itu tunas. Tumbuh, dosa itu bertumbuh, bertunas, bertumbuh. Nah, kemudian fitnah, itu berbuah sudah. Di mulut ini sudah berbuah. Fitnah sampai hujat, itu buah dosa, buah maut. Nah, itu buang semua 5 dosa yang membawa maut. Kita harus membuang 5 dosa yang membawa maut, sampai buah maut, buah kebinasaan. Akar, tunas, buah maut, buah kebinasaan. Nah, bagaimana cara membuang? Oleh dorongan pedang firman yang menunjuk segala dosa. Bagaimana cara kita membuang dosa? Oleh dorongan pedang firman yang menunjuk dosa-dosa, maka kita sadar, menyesal, mengaku dosa kepada Tuhan sesama, dan jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Saya bertobat, mati terhadap dosa. Sudah mulai 5 ini, 5 dosa yang membawa maut, buah dosa sama dengan buah maut, kebinasaan. Lepas dulu. Ini saudara, bertobat, mati terhadap dosa. Ini langkah pertama, menerima pakaian keselamatan, kebenaran. Langkah kedua, 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah ini sebagai yang kedua. Jadi kita harus mengalami lahir baru dari air, baptisan air. Nah, lahir baru dari air dan roh.
baptisan air, lahir baru dari air, baptisan air. Sudah sering saya utarakan bahwa orang yang percaya Yesus dan bertobat, mati terhadap dosa, harus dikubur. Orang mati harus dikuburkan dalam air bersama Yesus, sehingga bangkit dari dalam air bersama Yesus, keluar dari dalam air bersama Yesus, mendapat hidup baru, langit terbuka, hidup surgawi, yaitu mengalami baptisan Roh Kudus. Mengalami baptisan Roh Kudus, lahir baru dari Roh Kudus. Nah, ini lahir baru dari air dan Roh Kudus. Jika kita lahir baru dari air dan Roh Kudus, maka kita seperti bayi yang baru lahir. Ayat 2 tadi, 1 Petrus 2 ayat 2. Kalau kita lahir baru dari air dan roh, kita mendapat hidup baru, hidup surgawi, yaitu kita seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir selalu rindu akan air susu yang murni dan rohani. Kalau bayi jasmani rindu air susu ibu. Kalau bayi rohani, air susu murni rohani, air susu dari gembala. Firman penggembala. Ya, ini ya, selalu rindu air susu yang murni rohani, firman penggembalaan. Lebih dari segala perkara di dunia. Kalau bayi butuh susu, mau ditukar apa saja di dunia tidak bisa. Perlu susu, harus susu. Nah, itulah bayi yang baru lahir, bayi rohani. Merindu, bukan merindu ini itu, bukan merindu, saudaraku, untuk menikmati firman air susu murni rohani, firman penggembalaan yang benar, lebih dari semua perkara di dunia ini. Nah, itu ayo cari air susu yang murni rohani, firman penggembalaan. Saudara, ayo di Mojokerto ini, kita dalam kebaktian PA ini selalu diulang firman. Ayo cari itu, saudara, merindukan. Nah, ini firman bagaikan air susu yang murni dan rohani, saudara, sehingga kita tidak berbuat dosa. Nah, itu firman yang murni dan rohani, firman penggembalaan diulang-ulang membuat kita tidak berbuat dosa. Diingatkan, diingatkan, diulang itu diingatkan, diperingatkan, saudara, disucikan sampai kita tidak berbuat dosa tetapi hidup dalam kebenaran. Berarti kita sudah mendapatkan pakaian kebenaran, pakaian keselamatan. Itu yang pertama, jaga. Bertobat jaga, baptis air, baptis Roh Kudus, tergembala jaga, rindu firman penggembalaan jaga, nikmati firman penggembalaan, jaga, itu jaga supaya kita tidak berbuat dosa tapi hidup dalam kebenaran. Pakaian kebenaran, pakaian keselamatan kita terima. 2 Yohanes 19 ayat 23b sampai 24. Yohanes 19 ayat 23b sampai ayat yang ke-24. Ya, 23b. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang pada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi berapa potong, tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit itu. Yang kedua, pakaian kesucian, jubah pelayanan yang didapatkan dengan diundi. Nah, diundi berarti tidak semua orang mendapatkan. Diundi artinya tidak semua orang mendapatkan, tetapi hanya orang yang dipilih yang bisa mendapatkan jubah pelayanan untuk beribadah melayani Tuhan. Itu diundi, tidak semua orang mendapatkan, tapi hanya orang yang dipilih. Nah, saya bisa mendapatkan jubah pelayanan untuk beribadah melayani Tuhan, sama dengan jubah maha indah dari Yusuf. Gereja hujan akhir itu Yusuf lahir di masa tua Yakub, masa Roh Kudus hujan akhir. Nah, itulah kita semua ini. Ini bagaikan Yusuf harus punya jubah yang maha indah. Bahkan syaratnya apa? Mendapatkan jubah jabatan pelayanan. Ini saudara, jubah indah itu jabatan pelayanan.
karunia Roh Kudus. Apa syaratnya? Keluaran 29 ayat 1. Keluaran 29 ayat 1. Saudara, syaratnya inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Jabatan itu jubah pelayanan. Kudus. Syaratnya untuk mendapat jubah maha indah, jubah indah, harus hidup dalam kesucian. Hidup dalam kesucian. Bagaimana kita bisa hidup suci? Bagaimana seorang imam, seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan bisa hidup suci sehingga mendapatkan jubah pelayanan? Ya jelas jawabannya Imamat 21 ayat 12. Perikopnya dulu. Imamat 21 ayat 12 perikopnya. Saudara, kudusnya para imam. Nah, kalau mau hidup suci ya di sini. Janganlah imam keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Ini syarat seorang imam bisa hidup dalam kesucian sehingga bisa menerima jubah indah, jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus, yaitu imam harus selalu berada di ruangan suci. 3 macam alat. Imam harus tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Tekun dalam kandang penggembalaan. Pelita emas kebaktian umum, ketekunan dalam kebaktian umum. Meja roti, ketekunan dalam pendalaman Alkitab, perjamuan suci seperti ini. Dan mezbah dupa, ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan. Harus ini. Ya, seorang imam harus berada di kandang penggembalaan. Ya. Jadi seorang imam harus tergembala dengan benar dan baik, sehingga ada jaminan hidup dalam kesucian. Nah, itu tekun dalam kandang penggembalaan. 3 macam ibadah pokok. Pelita emas itu kebaktian umum, tekun. Nah, kemudian meja roti, ketekunan dalam pendalaman Alkitab, perjamuan suci, tekun. Dan mezbah dupa, ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan. Nah, itu harus tekun semuanya. Sehingga jadi seorang imam harus tergembala dengan benar dan baik, sehingga ada jaminan hidup dalam kesucian. Ini dalam kandang penggembalaan. Dalam penggembalaan ada jaminan dari Tuhan kita bisa hidup dalam kesucian. Ada jaminan kita mengalami minyak urapan di kepala. Minyak urapan di kepala. Ya itu, sehingga tidak kering. Tidak kering rohaninya, tidak kering pelayanannya. Dan ditambah dengan karunia Roh Kudus, kemampuan ajaib. Roh Kudus memberikan karunia Roh Kudus, kemampuan ajaib dari Roh Kudus, sehingga pelayanan kita bisa meningkat. Saudara, pelayanan kita bisa meningkat. Tadi saudara, selalu ada minyak urapan Roh Kudus, kita selalu segar, tidak kering, sehingga selalu setia, berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir. Kuat. Kalau daging umur berapa sudah tidak kuat. Tapi kalau Roh Kudus terus sampai Tuhan datang. Nah, itu, atau sampai meninggal dunia, sampai Tuhan datang, sampai garis akhir, meninggal atau Tuhan datang. Itu kuat kita. Nah, itu tidak usah ragu. Sudah ya, ada urapan Roh Kudus, dan Roh Kudus memberikan karunia Roh Kudus, kemampuan ajaib dari Roh Kudus, sehingga ibadah pelayanan kita meningkat. Nah, meningkat. Tadi setia terus, sekarang meningkat sampai kesempurnaan. Meningkat, lebih berkenan pada Tuhan kalau dengan karunia. Lebih meningkat, lebih berkenan pada Tuhan sampai sempurna. Pelayanan yang sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Yesaya 52, Yesaya 52 ayat 11 sampai 12. Yesaya 52 ayat 11 sampai 12. Menjauhlah, keluarlah dari sana, jangan engkau kena kepada yang najis, hidup suci. Keluarkanlah dari tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Melayani Tuhan dalam pengajaran tabernakel ini, melayani Tuhan dalam kabar mempelai, mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar
tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depan, Allah Israel menjadi penutup barisan. Oh, puji Tuhan. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Semoga kita bisa mengerti. Saudara, nah ini jadi tadi kalau kita melayani Tuhan dalam hidup suci, hasilnya saudara, tidak tergopoh-gopoh, kamu tidak terburu-buru keluar, tidak tergopoh-gopoh, tidak tergopoh-gopoh, damai, sejahtera, enak dan ringan, tidak tergopoh-gopoh, saudara. Oh, tidak sampai jatuh-jatuh, begitu tergopoh-gopoh sampai jatuh-jatuh sampai enggak, tapi damai, sejahtera, enak dan ringan. Nah, Tuhan tolong kita semuanya, saudara. Tuhan ada di depan, Tuhan ada di depan membuka jalan, pintu keluar, pintu bagi kita, membuka jalan, pintu-pintu terbuka bagi kita. Nah itu, ada damai, Tuhan ada di depan membuka jalan keluar dari segala masalah, pintu-pintu terbuka, termasuk pintu pelayanan terbuka, semuanya. Dan Tuhan ada di belakang menjadi penutup barisan, melindungi, memelihara kehidupan kita di tengah kesulitan dunia ini sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Nah itu saudara, melayani dalam kesucian itu tugas kita. Pakaian kesucian, jubah yang indah harus ada, harus dijaga, suci dalam urapan. Sudah, lainnya urusan Tuhan. Tuhan ada di depan, Tuhan ada di belakang, Tuhan ada di tengah damai, sejahtera. Itu tadi, saudara. Nah, Tuhan tolong kita semua. Yang ketiga, jadi yang pertama pakaian keselamatan. Ayo bertobat, lahir baru, nah, hidup benar. Itu saudara. Kemudian jubah maha indah, pakaian kesucian, jubah harus tergembala di ruangan suci, harus, tidak bisa tidak. Kita disucikan, kita diurapi, sudah cukup. Tidak akan tergopoh-gopoh, damai. Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang menutup barisan, melindungi, memelihara, komplit, sudah cukup. Nah, 3, Wahyu 19 ayat 7-8, pakaian kemuliaan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus adalah perbuatan benar dari orang-orang suci. Nah, ini pakaian kemuliaan, pakaian putih berkilau-kilau, pakaian mempelai untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Nah ini pakaian kemuliaan, pakaian putih berkilau, saudara. Untuk layak, pakaian mempelai untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Nah, ini pernah ditunjukkan oleh Tuhan di atas gunung. Markus 9 ayat 2 sampai ayat 3. Markus 9 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Mari Markus 9 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes dan bersama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya sangat putih berkilau. Ini pakaian mempelai. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Nah ini masih saudara, kita belajar di sini. Tadi pakaian keselamatan seluruh dunia, semua orang boleh. Waktu itu saudara, orang-orang datang kepada Yesus semua, saudara, diselamatkan. Mulai dari Yohanes Pembaptis mengajarkan baptisan air dan seterusnya, lalu datang pada Yesus, diselamatkan. Sesudah itu yang jubah pelayanan hanya murid-murid. Dari banyak orang, tidak semua diundi, hanya murid-murid yang mendapatkan. Saudara, itu undian. Termasuk 12 murid. Nah, tetapi pakaian kemuliaan yang lihat di atas gunung 3 murid loh ini. Saudara, masih lebih sedikit lagi. Hati-hati, banyak dipanggil, sedikit dipilih. Banyak diselamatkan, sedikit dipilih menjadi hamba Tuhan, punya jubah indah.
lebih sedikit lagi yang bisa jadi mempelai, punya pakaian mempelai. Dari 12 hanya 3, 1/4, 25%. Wah, betul-betul perjuangan, jaga pakaian, sungguh-sungguh. Ya, Tuhan tolong kita semua. Proses mendapatkan pakaian kemuliaan. Ya, ada apa naik ke gunung? Doa penyembah. Lewat doa penyembahan. Nah, Tuhan ajarkan doa penyembahan 1 jam. Doa penyembahan disertai puasa. Doa penyembahan semalam suntuk. Kenapa harus ada puasa semalam suntuk? Untuk mempercepat dapat pakaian kemuliaan, mempercepat perobekan daging, mempercepat untuk mendapat pakaian kemuliaan. Karena kita berlomba dengan waktu Yesus datang kedua kali yang sudah dekat sekali, sudah sangat cepat. Kenapa harus ada puasa? Kenapa harus ada doa semalam? Mempercepat untuk mengalami perobekan daging, sehingga kita mempercepat kita menerima pakaian kemuliaan. Karena kita berlomba dengan waktu kedatangan Tuhan yang sudah singkat, sudah cepat sekali. Kita berlomba. Nah, Tuhan tolong kita semua. Doa penyembahan adalah proses perobekan atau penyalipan daging. Doa penyembahan kalau ditambah doa puasa hanya proses mempercepat begitu saja. Tapi kalau doa penyembahan proses perobekan daging, penyalipan daging dengan segala keinginan hawa nafsunya, sehingga terjadi pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Terjadi pembaruan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Apa yang berubah dulu? Wajah. Apa yang diubahkan dulu? Wajah. Wajah itu sama dengan hati. Kalau hatinya marah, wajahnya merah. Wajahnya merah, hatinya marah. Wajahnya pucat, takut hatinya. Pembaruan wajah sama dengan pembaruan hati, yaitu dari hati yang keras menjadi hati yang lembut, taat dengar-dengaran, sampai daging tidak bersuara lagi. Kalau Yesus sampai taat sampai mati di kayu salib, kalau kita taat sampai daging tidak bersuara lagi. Oh, puji Tuhan. Saudara, ini buktinya apa? Wajah berseri. Kalau orang taat, orang tidak berbuat dosa, itu wajah berseri. Kalau berbuat dosa muram, agak muram. Jadi ini wajah hati yang taat, itu wajah berseri selalu. Ya, Tuhan tolong. Lalu apalagi yang berubah? Pakaian, sola tingkah laku, perbuatan dan perkataan kita. Nah, menjadi teladan bagi orang lain. Ini putih berkilau. Pakaian putih berkilau. Sehingga pakaiannya diubahkan. Sola tingkah laku sama dengan perbuatan dan perkataan yang menjadi teladan bagi orang lain. Itu sama dengan putih berkilau-kilau. Putih berkilau-kilau. Sehingga Tuhan tolong kita semuanya. Mari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan. 1, tingkah laku. 2, kasihmu. 3, kesetiaanmu. 4, kesucianmu. 5. Nah ini, jadi kita menjadi teladan bagi orang lain dalam sejak muda. Jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan menjadi teladan bagi orang lain sejak muda, sejak masa muda, dan menjadi teladan dalam 5 teladan. 5 teladan. Menjadi teladan mulai dari 5 teladan. 1, perkataan. 2, tingkah laku. 3, kasih. 4, kesetiaan. 5, kesucian. Jadi sumber teladan yaitu dari korban Kristus dengan 5 luka utama di kayu salib. Korban Kristus dari 5 luka utama di kayu salib.
Jadi kalau kita menjadi teladan berarti kita meneladani korban Kristus. Saudara, untuk bisa menjadi teladan maka kita harus meneladani korban Kristus di atas kayu salib. Bagaimana dia berkorban, dia tidak berdosa, tidak bersalah. Saudara, bagaimana dia berkorban, nah itu kita teladani. Saudara, kita teladani semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Nah ini coba kita lihat perbuatan-perbuatan. Saudara, ini di Mazmur 102. Ini pakaian diubahkan. Saudara, 102 ayat 26, 27. Saudara, dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa tapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah. Nah ini saudara, pakaian usang itu saudara. Jadi pakaian harus diubahkan dari pakaian usang, tingkah laku yang berdosa itu saudara. Pakaian usang, tingkah laku yang berdosa itu saudara. Tingkah laku yang tanpa kasih, tanpa kesetiaan, tanpa kesucian, nah itu dirubah saudara, menjadi saudara, jubah putih. Saudara, jubah putih berkilau-kilau. Jadi jubah putih berkilau-kilau. Saudara, pakaian jubah putih berkilau-kilau. Perbuatan-perbuatan saudara, kebajikan dari orang suci. Itu pakaian putih berkilau sama dengan perbuatan kebajikan dari orang suci. Nah, itu dalam terjemahan lama itu Wahyu 19 ayat 8 tadi. Itu perbuatan kebajikan dari orang kudus, orang benar. Nah, itu perbuatan baik sampai membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, itu pakaian usang diganti, diubahkan menjadi pakaian putih berkilau-kilau. Saudara, nah, itu teladan. Kalau kita hanya berbuat baik sampai membalas kejahatan dengan kebaikan, itu teladan perbuatan, teladan sholat tingkah laku, itu teladan. Ayo, apalagi di rumah tangga, ayo berbuat baiklah. Ayah, suami berbuat baiklah pada istri dan anak. Ya, berbuat baik. Jangan berbuat jahat. Kalau belum bisa berbuat baik, jangan berbuat jahat dulu. Jangan berbuat jahat. Nah, itu. Ayo berbuat baik sampai membalas kejahatan dengan kebaikan. Seorang istri juga berbuat baiklah di rumah tangga. Seorang anak berbuat baiklah di rumah tangga. Jangan berbuat jahat sampai orang tua susah, sedih. Janganlah. Tuhan tolong kita semua. Apalagi juga di dalam penggembalaan, dalam gereja, ayolah. Kita belum bisa berbuat baik, ya minimal jangan berbuat jahat. Jangan berbuat jahat. Nah, nanti satu waktu kita bisa berbuat baik, bahkan sampai membalas kejahatan dengan kebaikan. Di mana saja, di kantor, di mana, jangan berbuat jahat. Nah itu teladan keubahan hidup. Pakaian usang diganti pakaian putih berkilau. Kemudian teladan dalam perkataan. Nah itu saja, teladan dalam perkataan. Nah, ini perkataan-perkataan yang penuh kasih, penuh kesucian dan kasih. Itulah perkataan yang benar, jujur. Perkataan yang penuh kesucian dan kasih, kesetiaan. Itulah perkataan yang jujur, bersaksi, dan menyembah Tuhan. Dan menyembah Tuhan. Menyeru nama Yesus. Nah, ini kata-kata iman. Semua ini kata-kata iman. Nah, gereja Tuhan harus punya kata-kata iman, itu teladan. Diingat oleh orang kata-kata iman. Saudara, dan diingat oleh siapapun juga, dan dilakukan oleh siapapun perkataan iman. Oh iya, dulu saya ingat itu ya. Nah itu, dia berkata gitu, betul. Nah itu, Tuhan tolong ya, kata-kata iman, benar, perkataan yang jujur. Ya katakan dia tidak bersaksi dan menyembah Tuhan, menyeru nama Yesus. Itu kata-kata iman, yakin akan kuasa nama Yesus, yakin dia. Nah, Tuhan tolong. Hasilnya pertama, Kejadian 22 ayat 5.
Kejadian 22 ayat 5. Kata Abraham kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Padahal Abraham tahu Ishak mau dikorbankan. Waktu sembahyang Ishak dikorbankan. Itu perintah Tuhan. Tapi Abraham dengan kata-kata iman, kami akan sembahyang, Ishak dikorbankan, tapi kami juga kembali. Ishak akan kembali. Abraham percaya kebangkitan orang mati. Abraham percaya Tuhan bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Percaya. Iman. Ini kata-kata iman. Menyeru nama Yesus. Yesus tolong saya. Kata-kata iman. Percaya Tuhan membangkitkan orang mati. Tuhan mengadakan yang tidak ada menjadi. Ishak akan kembali. Nah, itu saudara, Tuhan tolong. Jadi Abraham saudara ini saudara bertemu dengan Yehovah Yireh waktu itu. Waktu dia mau menyerahkan Ishak, stop. Nah, itu ada domba. Tuhan menyediakan domba, Yehovah Yireh. Abraham bertemu dengan Yehovah Yireh, yaitu Tuhan Sang Pencipta yang bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada, untuk memelihara hidup kita, melindungi, memelihara kehidupan kita semua sampai antikris berkuasa di bumi. 3,5 di tengah kesulitan ini Yehovah Yireh, kata-kata iman, ada Yehovah Yireh, Tuhan Pencipta, menciptakan yang tidak ada menjadi ada, untuk melindungi, memelihara kehidupan kita di tengah kesulitan dunia yang bertambah-tambah sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan yang mampu menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Ini dialami Abraham, tapi bisa kita baca, bisa kita praktekkan juga dalam hidup kita. Baca dan praktekkan. Ayo, dengan adanya pakaian keselamatan, pakaian kesucian, pakaian kemuliaan, salah satunya yang diubahkan perkataan, kata-kata iman, jujur, saksi, menyembah Tuhan. Nah, itu kata-kata iman. Ketemu Yehovah Yireh juga. Tuhan tolong. Kedua, saudara, yang kedua, saudaraku, di dalam saudara Markus pasal 5 ayat 25. Ini perempuan saudara yang pendarahan 12 tahun. Ada di situ seorang perempuan sudah 12 tahun menderita pendarahan, 26 terus ya. Ia telah berulang diobati oleh tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjabat jubahnya. Terus sebab katanya, ini kata-kata iman, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, itu kata-kata iman. Dan perempuan itu sembuh. Perempuan sebagai yang pendarahan 12 tahun, dengan kata-kata iman, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kata-kata iman. Ya, ini terjadi kesembuhan ajaib. Ya, penyakit yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kanker menjadi sembuh. Ya, kemudian juga pendarahan itu perpecahan, kehancuran nikah, perpecahan atau kehancuran nikah, buah nikah menjadi satu kembali, bisa menjadi nikah yang benar, suci, satu di dalam Tuhan sampai nikah sempurna. Ya, itu Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Ya, jadi penyakit yang mustahil bisa, nikah yang hancur juga bisa. Pendarahan itu juga busuk, sesuatu yang berbau busuk, nah, diubahkan jadi harum di hadapan Tuhan. Apa yang busuk dari kita bisa diubahkan harum di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kita membawa bau harum Kristus kemana-mana, saksi Tuhan. Dan terakhir Wahyu 22 20 sampai 21. Wahyu 22 20 sampai 21. Ayo, kata-kata iman, serukan nama Yesus, yakin Tuhan akan tolong. Yehovah Yireh ada, Tuhan Yehovah Rafa penyembuh ada. Saudara, dan terakhir dia mempelai. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera, amin. Datanglah Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian, amin. Tadi datanglah Tuhan Yesus, ya amin.
datanglah Tuhan Yesus. Ini perkataan sidang jemaat. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Itu kata-kata iman yang terakhir. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Sampai sorak-sorai haleluya di awan permai. Nah ini, jika Yesus datang kedua kali, kita diubahkan sempurna seperti dia, sehingga kita bisa berseru amin, datanglah Tuhan Yesus, sorak-sorai haleluya di awan-awan yang permai. Kita masuk Yerusalem, masuk Firdaus 1000 tahun, masuk Yerusalem kekal selama. Nah ini, ayo di dunia ini kita bisa amin, datanglah Tuhan Yesus, siap naik ke awan-awan, sorak-sorai haleluya. Kita masuk Firdaus, kita masuk Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan. Biarlah Tuhan memberkati kita. Ayo bangkit berdiri, berseru nama Yesus. Kata-kata iman. Yang penting nomor 1, jaga pakaian keselamatan, kebenaran, bertobat, lahir baru, hidup benar. Yang kedua, pakaian kesucian, tergembala, disucikan, diurapi. Ayo layani Tuhan sungguh-sungguh, tidak tergopoh-gopoh, damai. Tuhan di depan, Tuhan di belakang, semua komplit. Dan yang terakhir, naik ke gunung penyembahan, banyak menyembah, menyeru nama Yesus. Saudara, baik doa 1 jam, doa puasa, doa semalam suntuk, ayo tekuni. Doa pagi, tekuni semuanya. Tuhan tolong kita semua sampai kesempurnaan. Sudah, amin di dunia, amin, datanglah Tuhan Yesus di awan-awan, sorak-sorai haleluya. Bertemu Yesus, masuk Firdaus, masuk Yerusalem baru, kekal selamanya. Mari bangkit berdiri, kita nyanyi 147, berseru memanggil namanya. Apapun keadaan kita saat ini, berseru kata-kata iman. Saya yakin Yehova Yireh ada, Yehova Rafa ada, Yesus mempelai ada di tengah kami sekalian. Tuhan akan tolong kita semuanya. Puji Tuhan, mari, haleluya. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dengan menghadapi dosa-dosa, puncak dosa yang mengikat, masalah mustahil, menghadapi pelayanan, menghadapi apa, nikah, rumah tangga, masalah ekonomi, semua masalah studi, berseru. Sekali lagi, ada yang mau mengangkat 2 tangan. Percaya dia tak jauh darimu. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kuasa namamu menolong kami Tuhan. Kami percaya, kami beriman Tuhan. Oh haleluya, membebaskan kami dari dosa, puncak dosa, membebaskan dari masalah mustahil, penyakit mustahil. Oh haleluya, haleluya, menolong dalam pelayanan kami, menolong nikah, buah nikah sampai kesempurnaan kami Tuhan. Oh haleluya, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya
bebaskan kami Tuhan. Engkau tolong kami semua. Terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau tolong kami semua sampai kesempurnaan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang sudah disiapkan diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang disiapkan diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan belas kasih Tuhan. Kuasa nama Yesus yang mampu melakukan apa saja bagi kami. Menyembuhkan. Oh Tuhan, melakukan apa saja sampai menyempurnakan kami semua. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita persiapan dengan kita nyanyikan lagi. Haleluya, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, letakkan di dada. Percaya, angkat tubuhnya di tangan kanan. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Layakkan kami menerima perjamuan suci untuk kami menerima kuasa nama Yesus saat ini Tuhan. Menolong kami sampai menyempurnakan kami. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Haleluya. Perjamuan suci bukan obat. Lebih dari itu adalah kuasa Tuhan. Kuasa nama Yesus bukan saja menyembuhkan, tapi juga melakukan apa saja sampai menyempurnakan kita semua. Ada penyakit bisa diraba tangan kiri raba. Jika tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada apa saja, air mata, kesusahan, semuanya letakkan tangan kiri di dada, berseru kepada Dia. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, tapi nanti sorak-sorai di awan permai. Adakah suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita, kakak adik, ayo doakan. Selagi masih ada mereka, doakanlah supaya tidak ketinggalan jika Yesus datang kedua. Amin. Siap, datanglah Tuhan Yesus, semuanya bisa siap sedia. Angkat dua tangan ke atas. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Oh haleluya. Jangan ada yang ketinggalan jika Engkau datang kembali Tuhan. Semua siap sedia, semua sorak-sorai. Haleluya Tuhan. Oh di awan yang permai bersama Tuhan selamanya. Tidak ada setetes pun
air mata lagi Tuhan. Terima kasih, kuasa nama Yesus bekerja mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih, turunkan tangan, tetapkan firman-Mu dalam kami. Berkati sidang jemaat di Mojokerto dengan berkat rohani, jasmani, berkat rumah tangga, semua apa yang diusahakan kerjakan Tuhan. Tolong hutang piutang, tolong juga yang sekolah kuliah, berikan hikmat-Mu, tolong semua lulus dengan baik, naik kelas dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih dari sidang jemaat ada kesaksian yang hidup, ada juga Tuhan ucapan syukur selalu kepada Tuhan. Terima kasih, pembangunan tetap kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Yehova Yireh mengadakan yang tidak ada menjadi ada, semua berjalan baik, selesai tepat pada waktunya, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, syukur kepada-Mu. Inilah hidup kami, lindungi sertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, bukakan firman-Mu selalu bagi kami semua. Terima kasih, biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. In His name